Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis kualitatif protein. Dengan beranggotakan, yang pertama ada saya, Lisna Lainatul Fuadah, sebagai moderator sekaligus pemateri, ada Anissa Nur Ramadona sebagai pemateri, ada Ajeng Nurul Raudah sebagai pemateri, dan ada Sheila Ainun sebagai pemateri. Baik, untuk tujuannya di sini, yang pertama untuk mengidentifikasi adanya unsur-unsur penyusun protein. Yang kedua, untuk mengetahui adanya daya kelarutan terhadap larut. Yang ketiga, untuk membuktikan adanya asam amino bebas dan protein. Dan terakhir, untuk membuktikan adanya molekul peptida dari protein. Selanjutnya, di sini ada latar belakang. Nah, protein adalah salah satu biomolekul raksasa selain sakarida, lipid, dan polinukleoid yang merupakan komponen utama makhluk hidup. Protein merupakan polimer dari sekitar 20 asam amino yang dihubungkan ikatan peptida. Protein juga berfungsi sebagai biokatalisator pengangkut dan penyimpanan molekul seperti oksigen, mengandung secara mekanis sistem imun tubuh menghasilkan pergerakan tubuh, analisis elementer protein, menghasilkan unsur-unsur C, H, N, dan O, sering juga disebut S. Lalu, di sini ada jenis-jenis protein dibagi menjadi 3. Yang pertama ada protein sempurna, yaitu dari hewani, contohnya ada daging dan telur. Lalu kedua ada protein tidak sempurna dari nabati, contohnya jagung dan gandum. Dan yang terakhir ada protein kurang sempurna, contohnya dari kacang-kacangan. Untuk hasil praktikum, yang pertama ada uji adanya unsur C, H, dan O. Albumin atau gelatin. Jika dipanaskan terjadi pengembunan, berarti positif atom H dan O. Jika tercium bau rambut terbakar, berarti positif atom N, dan terjadi pengarangan, berarti positif C. Dari hasil data pengamatan didapatkan bahwa terjadi uap air. Hal ini membuktikan sampel albumin atau gelatin mengandung atom H dan O. Proses ini merupakan proses pengembunan, yaitu dari fase gas ke cair akibat pemanasan. Kemudian sampel menghasilkan arang berwarna hitam. Proses pengarangan ini akibat mengandung atom C yang mengikat atom O membentuk CO2 dan tercium seperti rambut terbakar akibat adanya atom N yang membentuk SO2 berbau menyengat. Yang kedua ada uji adanya atom N. Albumin atau gelatin ditambah NaOH 10% dipanaskan. Lalu uji dengan kertas lakmus yang sudah dibasahi aquades. Tercium bau amonia dan kertas lakmus merah jadi biru. Hal ini karena ketika sampel ditambah NaOH terjadi reaksi hidrolisis yang menghasilkan garam basa. Albumin dan gelatin adalah protein dan NaOH bereaksi dengan gugus asam amino dalam struktur protein tersebut membentuk basa. Reaksinya menghasilkan amonia. Amonia tersebut terbentuk ketika proses pemecahan asam amino dalam protein saat reaksi hidrolisis. Selanjutnya, uji adanya atom S. Albumin atau gelatin ditambah NaOH 10% dipanaskan, lalu ditambah 4 tetes Pb asetat. Terbentuk warna hitam. Hal ini karena albumin dan gelatin positif mengandung atom S yang bereaksi dengan Pb menghasilkan PbS berwarna hitam dengan bantuan katalis NaOH. Ketika ditambahkan HCl, atom S akan teroksidasi membentuk sulfur berbau belerang, yaitu SO2. Selanjutnya ada uji kelarutan protein. Pada tabel 1 yaitu aquades ditambah dengan albumin atau gelatin, maka akan larut. Albumin atau gelatin larut dalam aquades karena bersifat hidrofilik. Molekul dalam albumin memiliki gugus fungsional yang dapat berinteraksi dengan molekul air. Gugus R dari asam amino albumin bersifat polar. Pada tabung 2 yaitu HCl ditambah albumin atau gelatin, maka larut. Albumin atau gelatin mudah larut dalam HCl karena protein dapat larut dalam suasana asam dikarenakan rantai R dari asam amino albumin dan gelatin bersifat asam. Ketika asam amino dalam suasana asam, maka akan membentuk banyak hidrogen yang akan memecah ikatan hidrogen pada gugus R, asam amino albumin, dan gelatin sehingga mudah larut.
pada tabung 3 yaitu NaOH 40% ditambah albumin atau gelatin akan memadat. Albumin tidak larut ketika ditambahkan NaOH 40% karena ketika protein dalam suasana basah maka akan terjadi denaturasi protein, yaitu putusnya ikatan hidrogen pada protein akibat pengaruh pH dari basah kuat. Namun, pada gelatin akan larut karena bersifat amorfas, yaitu bisa larut dalam asam maupun basa. Pada tabung 4, yaitu alkohol ditambah albumin atau gelatin, maka akan larut. Albumin dapat larut dalam alkohol 95% karena pada albumin terdapat gugus R-amino yang bersifat polar dan larut dalam pelarut polar, sedangkan pada gelatin membentuk gumpalan. Hal ini karena alkohol menarik mantel air yang melingkup molekul protein. Pada tabung 5 yaitu kloroform ditambah albumin atau gelatin maka larut. Albumin atau gelatin mudah larut dalam kloroform. Hal ini karena protein memiliki grup asam amino yang rantai R-nya mudah larut dalam nonpolar, sehingga kloroform yang menghasilkan ohamin. Reaksi yang terjadi yaitu membentuk gugus asam amino yang larut dalam pelarut nonpolar. Selanjutnya ada uji pengendapan protein dengan garam. Pada tabung 1, albumin ditambahkan dengan NaCl 5%. Pada tabung 2, albumin ditambahkan BaCl 5%. Pada tabung 3, albumin ditambahkan CaCl 5%. Pada tabung 4, albumin ditambahkan dengan MgSO4. Pada tabung 5, albumin ditambahkan NH42SO4. Didapatkan bahwa ketika albumin ditambahkan NaCl dan NH42SO4 tidak terjadi endapan. Hal ini karena keduanya termasuk garam alkali, yaitu garam yang melepaskan elektron sebanyak 1. Sedangkan pada saat ditambahkan BaCl dan CaCl terjadi endapan. Hal ini karena garam divalen memiliki elektron 2. Hal ini karena adanya efek salting out, yaitu konsentrasi dan muatan ion garam meningkat. Ion-ion garam bersaing dengan protein untuk menarik molekul air. Karena garam bersifat hiperosmotik, pada konsentrasi tinggi garam akan mengalami koagulasi dikarenakan protein kehilangan kelarutannya. Pengaruh garam terhadap struktur protein yaitu dapat mengalami denaturasi ikatan hidrogen akibat kehilangan struktur 3 dimensinya dan akan menggumpal. Ketika ditambahkan MgSO4, larutan menjadi warna jingga dan tidak mengendap. Hal ini karena ion Mg2+ berinteraksi dengan asam amino menghasilkan perubahan konformasi protein yang mempengaruhi penyerapan cahaya sehingga warna jadi jingga. Selanjutnya ada uji pengendapan protein dengan logam atau asam organik. Pada tabung 1, albumin ditambahkan dengan trikoloasetat 10%. Pada tabung 2, albumin ditambahkan dengan asam sulfosalisilat 5%. Pada tabung 3, albumin ditambahkan dengan CuSO4 5%. Pada tabung 4, albumin ditambahkan dengan HgCl2 5%. Pada tabung 5, albumin ditambahkan dengan Pb asetat. Dari hasil didapatkan bahwa sampel albumin mengendap dengan asam organik yaitu asam trikoloasetat dan sulfosalisilat. Hal ini karena mengalami denaturasi dan membentuk garam proteinat. Albumin ketika ditambahkan dengan CuSO4, HgCl2 dan Pb asetat membentuk endapan. Endapan terjadi karena protein mengalami denaturasi dikarenakan logam-logam berat yang memiliki ion muatan tinggi, sehingga merusak struktur protein mengakibatkan dentaurasi yang menggumpal. Selanjutnya ada uji Biuret yang dimana melakukan 3 kali percobaan. Yang pertama albumin plus NaOH 3 tetes CuSO4, yang kedua ada gelatin ditambah 1 ml NaOH dan 3 tetes CuSO4, dan yang terakhir ada glisin ditambah 1 ml NaOH dan 3 tetes CuSO4.
Dari hasil didapatkan bahwa gelatin membentuk senyawa kompleks berwarna ungu setelah ditambah NaOH dan CuSO4. Penambahan NaOH dilakukan agar larutan dalam suasana basah, sebab reaksi biuret hanya bekerja pada suasana basah. Senyawa kompleks berwarna ungu terjadi karena ion Cu2+ yang berasal dari larutan CuSO4 dalam suasana basah bereaksi dengan polipeptida yang menyusun protein tersebut. Biuret merupakan senyawa dengan 2 ikatan peptida yang terikat pada pemanasan 2 molekul area. Sampel gelatin positif mengandung polipeptida. Sedangkan sampel glisin ketika ditambah NaOH dan CuSO4 tetap bening dan tidak membentuk warna ungu. Hal ini karena pada glisin tidak terdapat polipeptida sehingga ion Cu2+ dari larutan CuSO4 tidak dapat bereaksi menghasilkan senyawa kompleks berwarna ungu. Glisin hanya mengandung 2 ikatan polipeptida berbeda dengan gelatin. Begitupun dengan sampel albumin, yaitu negatif uji biuret. Lalu ada uji nihridin, di mana albumin, gelatin, dan pepton ditambahkan 5 tetes per reaksi nihridin lalu dipanaskan. Dari hasil didapatkan bahwa sampel albumin berwarna pink pudar, gelatin tidak perubahan warna, dan pepton coklat kemerahan. Ini memberikan ketiga sampel negatif karena ketiganya tidak memiliki gugus alfa asam amino bebas sehingga tidak menghasilkan larutan kompleks biru. Yang terakhir ada uji sampel protein. Sampel yang digunakan ada albumin, gelatin, dan tirosin. Ketiganya ditambah 1 mili asam nitrat dan dipanaskan. Lalu setelah itu ditambahkan NaOH 10%. Dari hasil didapatkan bahwa sampel tirosin berwarna kuning pekat ketika ditambah asam nitrat. Hal ini karena gugus aromatik dalam asam amino dinitrasi dengan pemanasan asam nitrat pekat menghasilkan turunan nitro berwarna kuning pekat. Ketika ditambah NaOH, residu menjadi oranye karena pembentukan garam bentuk tautometrik dari senyawa nitro. Ini membuktikan tirosin positif mengandung cincin benzen. Untuk sampel albumin dan gelatin membentuk 2 fase yaitu kuning dan putih. Menurut literatur, sampel albumin dan gelatin mengandung tirosin yang akan menghasilkan positif tesantoprotein. Kesimpulannya yaitu uji adanya unsur CHNO manis yaitu untuk mengetahui unsur-unsur pada protein. Sampel albumin dan gelatin positif. Yang kedua, uji kelarutan protein tujuannya untuk mengetahui kelarutan protein dalam suasana basah dan asam. Sampel protein dapat larut karena bersifat amfoter. Yang ketiga yaitu uji pengendapan protein bertujuan untuk melihat pengendapan protein dengan garam. Yang keempat ada uji pengendapan protein dengan logam dan asam organik tujuannya untuk menghasilkan garam proteinat yang tidak larut. Yang kelima ada uji biuret tujuannya untuk mendeteksi adanya rantai polipeptida pada protein. Dan yang keenam ada uji nihridin tujuannya yaitu untuk mendeteksi adanya asam amino bebas. Yang ketujuh ada uji santet protein tujuannya yaitu untuk mendeteksi adanya cincin benzen pada asam amino. Untuk dapusnya kita diambil dari Resa 2014 pengaruh protein pada kesehatan Bandung dan Unpad. Yang kedua ada Katali 2009 struktur dan fungsi protein Unpad Bandung ITB. Cukup sekian presentasi yang dapat kami paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.